Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa masih seputar info dan masih seputar info akun Fufufapa. Kalau kita melihat dan mencermati apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo, penjelasan yang disampaikan, ya, isi daripada akun Fufufapa, maka secara tidak langsung kita akan mengiyahkan, oh iya benar. Ya, apalagi kita yang katakanlah orang awam yang tidak mengerti masalah IT, tidak mengerti masalah telematika, maka penjelasan itu memang terperinci dan begitu tersusun, ya, skematis, dan penjelasannya cukup jelas yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Maka secara tidak langsung kita akan terpengaruh juga dan mengiyahkan. Di keluarga kita juga sama. Pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo, kita begitu percaya, oh ternyata demikian ya. Karena memang kita tahu bahwa yang disebutkan di sana adalah Mas Gibran, 99,9% adalah Mas Gibran, ya. Maka kita akhirnya percaya dan meyakini apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Sekali lagi, kita adalah sebatas hanya melihat dan mendengar, mengamati dan mencermati apa yang disampaikan. Ya, karena apa? Susunan katanya rapi, urutannya oke, skematisnya oke, penjelasannya iya. Tetapi sekali lagi, ini kan baru sebatas penjelasan yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Kita masih menunggu orang yang memang khusus, yang memang akan menentukan bahwa akun ini adalah akun Mas Gibran atau bukan. Nah, tentu kita juga tidak bisa menolak kalau jika ada orang yang memang tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Ya. Dan kita pun juga bisa untuk bisa melihat yang menganalisa juga terhadap siapa-siapa juga orang yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Nah, tentu kan kita nanti bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Kita sudah jelas nih, masalah DJ anak-anak genre ini kan betul-betul menentang apa yang disampaikan oleh Mas Rosuryo. Ada lagi, coba nih dengarkan ya. Para pembenci ini membuat akun Fufufapa seolah-olah milik Mas Gibran. Membenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah, sehingga nanti hubungan mereka tidak baik, dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng, dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kaskus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufufapa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo. Hanya saja tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufufapa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufufapa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufufapa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain
yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan, namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli, Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal, lalu saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama, supaya tidak sama. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal, harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi, kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Genarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si Kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Genarli. Si Kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa, diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Genarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan, bukan ID abal-abal, apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu, bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si Kebo ini di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit.
disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn, yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie? Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari akunnya Mas Gibran di X. Pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran. Dan ini dijadikan bukti. Lihat nih, statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran, padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya... Penjelasannya begitu panjang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal, bahwa kalau tadi mencermati adalah mengumpulkan data-data akun-akun yang membenci Prabowo, dikumpulkan. Apakah memang sedemikian rupa? Dan kalau misalkan memang iya, betapa melelahkan. Kalau memang iya, nih ya, ini sekali kalau memang iya, ini melelahkan dong. Ada usaha untuk mencoba membuat suatu akun, mengumpulkan akun yang akun-akun yang membenci Bapak Prabowo dikumpulkan sekian banyak. Ya, kemudian juga bahwa ada pada saat pembentukannya di tahun 2013, ya. Kemudian katanya bisa masuk ke bisa masuk ke dalam akun dengan email dan nomor HP yang ujungnya 3. Ya, itu kan ya tadi disampaikan sampai membawa partai. Nah, ini kan buat kita sebagai orang awam jelas ini ya cukup mengerutkan dahi. Jadi sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah. Ya, sementara Mas Rosuryo dengan keyakinannya bahwa itu adalah betul-betul akun Mas Gibran 99,9%, dan DJ Anak Jenderal ini juga meyakini bahwa itu bukan Mas Gibran, dan masing-masing punya penjelasan, masing-masing punya kekuatan dan keberanian. Ini kan sebenarnya wajar kalau masyarakat sekarang menunggu agar mereka dipersatukan. Sengaja saya juga bikin konten ini supaya terdengar juga, maksudnya supaya disatukanlah mereka untuk sama-sama orang dua ahli ini yang betul-betul punya keyakinan dan keberanian untuk ungkap ini semua. Maka angka seyogyanya lah mereka disatukan supaya ada debat yang baik, debat yang profesional, ya, ada TikTok di sana. Jadi kan sekarang ini kan terputus karena masing-masing berbeda media. Kalau disatukan dalam satu media, satu forum, maka ini menarik sebenarnya. Ya, sempat ya kemarin kita dengar ada sempat disebutkan oleh Mas Rosuryo, DJ Anak. Berarti seolah-olah walaupun memang tidak disebutkan jenderalnya, cuma DJ Anak saja. Tapi ya mungkin kita dugaan saya itu mungkin ke arah ke DJ Anak Jenderal yang disampaikan oleh Mas Rosuryo, yang katanya ada disebut-sebut sebagai yang cair-cair katanya, disebutkan di sana. Kalau misalkan dugaan seperti itu benar, maka secara tidak langsung sudah menonton dan sudah melihat apa-apa yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal. Terutama satu adalah tantangan untuk berdebat. Kalau misalkan sudah mendengar atau melihat, misalnya sekali lagi ya, kalau misalkan Mas Rojo sudah mendengar, kemudian tidak merespon, ya tidak tahu ini kalau tidak merespon bagaimana ya. Karena ini kan
sebuah debat yang secara terbuka positif, bukan untuk ngajak main tinju, bukan naik tinju di ring, tetapi debat secara keilmuan nantinya. Dan sebenarnya ini kan positif. Harusnya juga Mas Rosuryo merespon ya apa yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal untuk mengadu tantangan, gitu kan, dalam hal positif. Ini tantangan positif ya, berardu argumen keilmuan dan untuk memperjelas juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan sekarang melapor ke lapor Wapres misalkan ya, laporan Mas Pres, ya kan susah untuk bisa ditindaklanjutinya. Kan banyak yang lapor ke laporan Mas Wapres. Kan sebaiknya itu adukan argumen itu, dan biar masyarakat yang sekarang masih terpecah ya, ada yang pro kepada Mas Suryo, ada juga yang pro kepada DJ Anak Jenderal, disatukan dalam satu forum supaya paham mana sih sebenarnya yang benar-benar benar dan yang mana yang benar-benar salah gitu. Ya kan nanti akan terlihat di sana kemampuan masing-masing pada saat dikonfrontasi satu sama lain, disatukan dalam satu forum. Ini baik sekali sebenarnya. Ya, tidak tahu nih apakah Mas Roy sudah kira-kira mendengar apa tidak nih tantangan dari Mbak DJ Anak Jenderal. Ya, apakah Mas Royo takut menghadapi DJ Anak Jenderal? Sepertinya kayaknya tidak takut kayaknya, Mas. Kalau bagaimana harus takut coba Mas Rosuryo? Dia begitu lantang di beberapa pertemuan, di beberapa forum mengatakan bahwa 99,9% adalah itu milik Gibran. Kemudian juga di belakangnya ada Dr. T dan Prof. RH ya. Pastilah beliau nggak mungkin takut ya menghadapi DJ Anak Jenderal. Tapi ya mudah-mudahan, sekali lagi, mudah-mudahan tidak benar-benar takut gitu ya. Mudah-mudahan begitu, dan merespon tantangan daripada DJ Anak Jenderal yang menantang untuk beradu argumen ya. Sekali lagi mudah-mudahan ya Mas Royo menanggapi dan merespon apa yang disampaikan oleh DJ Anak Jenderal, sehingga masyarakat sekarang yang terpecah bisa dijadikan solusi dan cair siapa sih sebenarnya akun Fubu Papa itu. Assalamualaikum.